Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang ketika bumi berhenti berputar, atau nanti yang akan kita bahas adalah tentang hari kiamat. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu setelah pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan apa saja hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang kedua, setelah pembelajaran kalian bisa menjelaskan apa hikmah beriman kepada hari akhir. Selain menyebutkan dan menjelaskan, kalian nantinya juga diharapkan bisa untuk memberikan contoh dan menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Sekarang, coba perhatikan gambar di samping. Ada 2 buah gambar. Itu gambar apa ya? Dan kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Jadi semua yang ada di dunia ini nantinya akan hancur. Dan bagaimana hari kiamat bisa terjadi? Hari kiamat terjadi itu diawali dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Setelah ditiup sangkakala itu, semua manusia dan makhluk di bumi ini akan mati dan nantinya dibangkitkan kembali untuk dihitung amalnya dan mempertanggungjawabkannya di alam akhirat. Kalau yang baik yang menuju ke surga, kalau yang buruk yang menuju ke neraka. Kita semua sudah tahu kalau beriman atau percaya kepada hari akhir adalah merupakan rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ya, benar sekali. Rukun iman yang kelima. Nah, pada hari kiamat itu nanti manusia itu sudah digambarkan tidak karuan. Manusia itu seperti laron yang berterbangan, dan bahkan gunung-gunung pun seperti bulu yang dihembur-hamburkan. Semua itu sudah digambarkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Pastinya sudah tahu semuanya kan? Sekarang kita baca sama-sama ya surat Al-Qari'ahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu tidak hanya satu. Hari kiamat ada 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sughra atau yang disebut kiamat kecil. Apa sih contohnya? Kiamat kecil contohnya seperti bencana alam yang sudah sering terjadi seperti sekarang ini. Seperti ada gempa bumi, ada tsunami, atau bisa juga berupa kecelakaan dan akhirnya kematian. Jadi kita semua pasti akan mengalami kiamat sughra karena kita semua pasti akan mati. Nah, yang kedua itu adalah kiamat kubro atau kiamat yang sebenar-benarnya kiamat, yaitu hancurnya seluruh alam semesta ini. Nah, disitulah saat berakhirnya dunia dan kita akan berpindah alam menuju alam akhirat. Setelah mengetahui macam-macam hari akhir,
Sekarang kita akan belajar tentang nama-nama lain hari akhir. Jadi hari kiamat itu atau hari akhir juga punya banyak nama lainnya. Di antaranya bisa kalian lihat, yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Maksudnya adalah hari kebangkitan manusia dari dalam kuburnya. Yang kedua, ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Apa yang dihitung? Amal perbuatan manusia. Jadi nanti setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan dan dihitung amal perbuatannya. Mana yang baik seberapa banyak, yang buruk seberapa banyak. Kemudian yang ketiga, ada Yaumul Mizan. Kalau Yaumul Mizan adalah hari penimbangan, hampir sama dengan hari perhitungan. Di akhirat nanti amal manusia juga akan ditimbang. Jadi akan kelihatan lebih berat yang mana, yang baik atau yang burukkah. Selanjutnya ada Yaumul Jam'i, yaitu hari berkumpul. Hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur tadi. Dan yang kelima ada Yaumul Fasli atau Yaumul Fasl, yaitu hari keputusan. Di situ nanti di akhirat nanti akan diputuskan apakah manusia ini baik atau buruk, apakah dia akan masuk surga atau masuk ke neraka. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada banyak sekali tanda-tanda hari kiamat dan beberapa di antaranya sudah mulai bermunculan. Apa saja tanda-tanda hari kiamat? Di antaranya adalah banyaknya ulama yang wafat. Jadi orang-orang yang pandai dalam hal agama, para ulama itu banyak yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Malah banyak yang mementingkan atau mengedepankan ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak bisa untuk bekal akhirat. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan, kejahatan merajalela. Dan selanjutnya, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Juga banyak peperangan, minuman keras atau barang terlarang, obat-obatan terlarang itu beredar bebas. Juga mulai muncul namanya nabi palsu. Ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Itu beberapa tanda hari kiamat. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman atau mempercayai hari akhir. Apa saja ya kira-kira kalau kita sudah percaya sama hari akhir? Dengan kita mempercayai adanya hari akhir, maka yang pertama, keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah akan bertambah. Jadi semakin tinggi, semakin tebal keyakinan kita, iman kita semakin kuat. Yang kedua, kita semakin bersemangat dalam mengerjakan kebaikan, karena kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kita mencari bekal untuk akhirat nanti. Yang ketiga, menghindari perbuatan maksiat. Kemudian kita juga akan terbiasa untuk bersikap jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Kita akan waspada dan menjaga lingkungan kita, dan juga kita tidak akan menunda-nunda pekerjaan, apalagi amal kebaikan. Karena ya itu tadi, kita tahu bahwa ada alam akhirat yang datang setelah dunia ini berakhir. Nah, itu tadi sekilas tentang materi bab 2 kita. Saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.